tiba-tiba dia berdiri dan dia bilang gitu, berisik semua, kalian berisik semua, kalian ganggu saya. John, lo kenapa? Gitu. Dan posisi si John berdiri di balkon itu seperti posisi bapak-bapak yang gue lihat. Terus dia begini, dia pegang pagar balkon, dia cuma bilang gini. Dan dia kayak gini nih. Kok loncat ya? Bisa dibuka nggak itu tirainya? Gue pengen lihat aja view-nya gitu. Akhirnya bisa, dia bilang. Ini gue lagi lihat-lihat kayak begini tuh, tiba-tiba di balkon itu ada orang berdiri, Gilang. Room yang kelima pun kan sama, ada balkonnya. Nah, pada saat kita masuk ke room yang kelima, itu kondisi gorden balkon itu udah terbuka. Oke. Pas kita masuk ke situ, gue baru masuk ke pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya ketika dia mengadakan atau ikut gathering kantor di salah satu hotel yang ada di Bogor. Jadi hotel ini pun sebelumnya pernah diceritakan oleh narasumber Lonceng Misteri. Dan emang hotel ini angker banget di Bogor ya. Jadi kita nggak bisa sepil hotelnya juga. Mohon maaf sahabat Lonceng. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Kak Sinta. Kak. Halo. Halo. Kak Sinta datang lagi ke sini. Udah pada kenal pasti nih. Yang nonton video pertama Kak Sinta ya. Video pertama. Waktu itu sekretaris. Waktu itu masih jadi sekretaris ya. Sekretaris direksi ya. Tahun berapa itu? Itu tahun 2011. 2011. Dan Kak Sinta waktu dia kejadian kemarin. Kejadian yang pertama. Yang pertama. Sekretaris itu? Iya, kejadiannya sekretaris itu mah 2013. 2013. Next job. Nah, sekarang Kak Sinta mau nyeritain kejadian waktu di pekerjaan sebelumnya. Jadi yang sebelum di kantor yang yang kemarin. Dan memang Kak Sinta udah lama menjadi sekretaris ya. Udah, sebelumnya. dari 2000. Boleh di-recall lagi nggak udah berapa lama jadi sekretaris? Jadi sekretaris itu sebenarnya dari awal tahun 2010. Ya, 2010. 2010 udah jadi sekretaris dan waktu itu sampai 2010 sampai 2012 terus lanjut. Oke, lanjut terus tuh. Lanjut terus sampai 2019. Oke Kak Sinta, ini kita ngomongin masalah hotelnya. Tadi sebelumnya di bawah gue nanya hotelnya di mana nih. Kita ngobrolin hotelnya di mana tadi tuh diceritain ini yang mau diceritain mau di-spill dikit daerahnya di mananya, di Bogornya di mananya. Tapi pas Kak Sinta nyebut nama hotel ya, gue langsung itu bahaya hotel. Jangan disebut, jangan di-spill karena waktu itu pernah ada narasumber kita juga Kak ceritain gathering kantor juga sama yang apa mau Kak Sinta ceritain gathering kantor juga di hotel yang sama. Pokoknya sama dan kita dapat somasi waktu itu. Jadi waktu itu judul kita ganti, semua kita ganti, ada yang di-cut juga di video beberapa. Pokoknya berubah semua itu dari judul, thumbnail semuanya berubah. Dan memang hotel tersebut angker ya kayak. Iya bisa dikatakan begitu ya karena memang hotel lama sih. Gitu. Di Bogor pokoknya kita nggak bisa sebut lah bahaya ya. Dan katanya memang dari tahun ke tahun itu ada beberapa tragedi yang terjadi di sana ternyata ya. Kak Sinta tahu jawabannya dari pengakuan dari komandan gathering itu, sebutannya team building, iya gitulah. Ini apa kayak tim outbound ya, tim outbound itu yang cerita sama Kak Sinta. Yang cerita. Gitu. Oke Kak Sinta, ini kan gue agak ngeri sedep nih kalau terlalu nge-spill si hotel ini. Mungkin nanti langsung fokus ke cerita aja, ke detail ceritanya gimana. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Kak Sinta ini wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Dan yang belum nyalain lonceng notifikasinya, tolong dilihat dulu udah nyala belum lonceng notifikasinya biar kalian tuh dapat notif terbaru kalau kita upload video baru ya. Oke Kak Sinta, langsung kita mulai aja ya ceritanya. Oke.
Jadi pengalaman gue ini terjadi di tahun 2012. Saat itu lagi ada acara gathering kantor. Nah, jadi sebelum gathering itu ada beberapa karyawan di kantor, procurement, GA gitu ya, itu pada survei ke lokasi. Karena memang ada opsi dari beberapa venue tempat kita gathering itu. Kebetulan lokasi yang dipilih ini tuh di daerah Bogor, Jawa Barat ya, Bogor, Puncak, Cisarua dan sekitarnya lah gitu kan. Dipilihlah ada 4 tempat yang direferensikan gitu, yang direkomend sama orang-orang GA dan procurement ini. Nah, jujur aja dari 4 tempat ini, itu 2 gue tuh kurang serak gitu. Kurang serak dalam arti pertama dengan rate yang agak tinggi, tapi fasilitas kayaknya kurang oke gitu ya. Karena di sini kan gue memikirkan kenyamanan atasan-atasan gue kan, direksi-direksi ini gitu. Karena kalau misalkan mereka nggak nyaman, ntar gue yang repot gitu. Karena kan gue yang menghandle mereka. Udah akhirnya dari 4 tempat ini 2 gue yang nggak serak, 2 ini nggak gue ajuin ke direksi. Akhirnya cuma 2 ini aja gitu kan, 2 lainnya. Akhirnya gue ajuin tempat ini ke 2 tempat ini ke direksi. Terus direksi gue masih tetap bilang gini, coba Sinta kamu datang lagi deh ke tempat itu gitu. Jadi mereka cuma mau denger opini gue aja setelah gue datang langsung ke tempat itu. Mereka nggak mau hanya lihat dari foto-foto atau dokumentasi yang diajukan dari procurement. Udahlah, akhirnya gue pilih waktu dong. Kalau seandainya weekend itu lo tahu daerah Puncak ke sana itu kan pasti macet, trafiknya kan gila-gilaan ya kalau weekend. Gue pikir udahlah hari biasa aja gitu. Jadi leluasa lah untuk gue pulang pergi dari Jakarta ke sana dan balik lagi ke Jakarta. Nah, sampailah tuh di hari gue survei itu. Gue berangkat itu bertiga. Jadi gue 1 orang procurement dan 1 orang GA. Pergilah ke tempat itu. Terus di lokasi pertama, tempat yang pertama kita nggak serak. Jujur aja kita nggak serak gitu pas datang itu ya. Jadi lupakan lah ya tempat yang ini. Kita menuju ke tempat yang kedua. Nah, menuju ke tempat kedua, kita berangkat dari kantor itu sekitar jam 10 pagi. Jam 10 pagi sampai di sana tuh sekitar jam setengah 12 lah sebelum zuhur gitu ya. Udah, begitu ketemu dengan pihak hotel, hotelnya ini bagus. Gilang, jadi jujur aja kayak oke nih tempat ya gitu. Terus struktur bangunannya juga modern gitu. Terus gue lihat juga oke lah ini sepertinya hotel yang lumayan lah gitu ya. Udah pertama kali kita sampai ke sana kita ketemu sama pihak hotel. Yang pertama kita sambangi adalah ruang meeting. Karena rencana gathering ini selama 3 hari 2 malam itu memang aktivitasnya itu banyak di meeting gitu. Karena untuk evaluasi kerja kan. Kita ke ruang meeting dulu. Kebetulan ada 4 ruang meeting yang direferensikan oleh pihak hotel. 2 meeting room kecil, 2 lagi ini sebenarnya meeting room kecil tapi yang ada connectingnya. Jadi bisa dibuka gitu connectingnya. Jadi besar. Oke, nah pada saat kita datang itu pertama ke meeting room 1. Kita kan berarti berempat. 3 dari kantor gue ini termasuk gue terus 1 orang hotel. Pada saat sampai di meeting room 1, pintu ini kan dibuka nih sama orang hotel. Ayo kita lihat dulu ke ruang meeting 1 ya mbak gitu kan. Begitu dibuka sama dia ditutup lagi. Loh kok nggak jadi gitu kan. Kok nggak jadi? Sebentar ya bu, sebentar. Akhirnya pihak hotel ini kayak menghubungi cleaning service-nya atau yang untuk bebersih ruangan lah gitu. Intinya gue menangkap ada yang tidak beres gitu. Terus akhirnya udah selama ini masih bersihin dulu ruang meeting yang 1, kita lihat ke ruang meeting 2 dan 3 dulu ya gitu kan. Akhirnya ya udah itu dibersihin sama pihak hotel, kita menuju ke ruang meeting kedua. Ruang meeting kedua dulu nih ya. Terus dijelasin lah tuh sama pihak hotel. Ini ruang meeting kedua ini bisa dihubungkan dengan ruang meeting yang ketiga. Jadi kapasitasnya lebih besar. Gitu. Nah, tapi jujur aja ya Gilang, begitu kita masuk ke ruang meeting yang kedua, itu memang hawanya tuh nggak enak. Hawanya nggak enak. Tapi saat itu gue hanya berpikir gini, itu kan ruang meeting nggak ada ventilasi. Jadi nggak ada jendela terbuka gitu. Terus udah gitu kan lantainya juga karpet.
Terus tembok-temboknya juga karpet gitu. Jadi kayak seakan-akan kayak apa ya namanya? Sirkulasinya kurang ya? Sirkulasinya kurang. Jadi menurut gua ini kalau seandainya AC nggak dinyalain itu pengap banget di dalam situ. Bahkan gue sampai berpikir yang ini kayaknya harus ditambah untuk standing air conditioner-nya gitu. Kayaknya nggak cukup deh hanya ini karena gue kebayang kapasitasnya itu karyawan kita tuh banyak gitu loh. Udah akhirnya saat kita ngelihat ruang meeting yang kedua, terus kan si pihak hotel bilang gini, mau dilihat nggak untuk connectingnya? Jadi sekat antara ruang meeting kedua dan ruang meeting ketiga mau dibuka sama dia. Ya udah coba buka aja, gue pengen lihat gitu kan. Akhirnya dibuka nih connectingnya. Akhirnya ruangan itu jadi besar kan, 2 ruangan jadi 1. Kita duduk tuh, sempat menghabiskan waktu sebentar di situ untuk tahu persiapan apa nih dari pihak hotel gitu, apa namanya komplimen apa yang mereka siapkan untuk kita nanti meeting gitu kan. Sambil ngobrol-ngobrol begitu, terus gue kayak ngelihat sambil ngelihat-lihat lah ini ada apa aja sih di situ. Kira-kira gue akan tempatin untuk coffee di sebelah mana, snack-snack di sebelah mana. Gue lagi ngelihat ruangannya lah kira-kira gitu. Itu apa ya gue bilang gitu kan di ujung sana. Ruangannya itu sebenarnya terang Gilang, cuma di satu sudut itu tuh memang agak remang gitu loh. Nah di sudut itu ada meja bundar kayak round table gitu, yang meja makan untuk kapasitas mungkin 8 atau 6 orang, 6 sampai 8 orang ya. Tapi ditaruhnya di sudut ruangan. Awal ya, gue pikir itu adalah aksesoris ruangan gitu ya. Jadi kayak di pojok gitu kan, terus gue perhatiin gitu. Jadi dia itu tinggi, terus tapi ininya tuh kayak barong, matanya itu kayak barong gitu. Gitu. Terus begini. Tangannya tuh gini nih. Itu kukunya panjang-panjang. Pertama kali gue cuma berpikir ini karena itu tampak jelas. Jadi gue pikir itu tuh ini ruangan gitu. Patung atau apa gitu kan biasalah ornamen-ornamen di hotel atau apa kan suka sesuai dengan temanya mereka, entah itu tradisional di Bali barong gitu kan apa itu. Terus gue mikir itu ini ya kayaknya gitu, tapi serem banget tuh ya ornamen itu di ruang meeting loh, maksudnya kayaknya nggak sesuai tempatnya deh. Setelah gue mata-matin itu ternyata bukan ornamen, dan itu bergerak seakan-akan kayak ngeledek gitu loh, kayak ya lidahnya begitu gitu ya, terus matanya pokoknya kayak berinteraksi sama gue. Gue langsung mengalihkan pandangan gue kan, terus udah kembali ngebahas itu tapi sembari gue colong-colong gitu kan. Udah. Nah yang sialnya adalah Gilang pada saat gitu lagi tulis-tulis tuh apa aja yang disiapin gitu kan. Terus pokoknya untuk acara ini snack keluar jam berapa, tatanan meja bagaimana, kapasitas orang ada berapa orang. Udah sampai akhirnya si pihak hotel bilang gini, kita mau lihat ke ruang meeting yang keempat nggak? Gitu kan. Oke, gue langsung gitu dong. Wah, pas banget nih gue mau melarikan diri dari sini gitu. Udah kan, akhirnya sambil tulis-tulis gitu, dia ngajakin pergi, nggak sengaja pulpen gue jatuh. Mereka udah berdiri, udah siap-siap. Begitu gue mengambil pulpen gue begini, gitu ya. Bangun, itu mendekat dia. Dia mengarah ke gue, mungkin kira-kira jaraknya 3 meteran lah. Itu makhluk itu. Gimana dia nyamperin? Nyamperin, jadi tiba-tiba kan gue ngambil begini. Ngambil pulpen, pas begitu gue gini, itu dia 3 meter di depan gue. Oh, tiba-tiba udah di depan situ? Padahal itu harusnya tuh jaraknya jauh banget. Karena dia tuh ada di ujung ruang meeting yang ketiga. Gue gak pikir panjang, gue langsung balik gitu kan. Gue ngikutin dan orang-orang ini, teman-teman gue dan pihak hotel. Akhirnya kita keluar. Akhirnya begitu pihak hotel bilang gini kan, kita mau lihat ruang meeting yang keempat. Gue udah enggak deh. Udah gak usah, ini aja gitu kan ya. Kita nggak usah lihat ke sana. Akhirnya setelah gue memulihkan diri gitu, terus gue bilang gini, kita udah langsung lihat roomnya aja deh. Nah, hotel ini itu bukan hotel yang mempunyai beberapa lantai yang tinggi gitu. Kalau nggak salah ya, itu cuma 4 atau 5 lantai. 4 atau 5 lantai, tapi fasilitasnya sangat lengkap. Ya berarti kayak resort kan? Kayak resort kan? Tapi di situ namanya sih hotel XXX gitu ya. Sebelum ngelihat kamar-kamar karyawan, gue bilang gitu, kan ini untuk kepentingan gue kan, untuk kepentingan direksi kan. Langsung ke lantai direksi aja deh, ke roomnya direksi aja. Itu di lantai berapa?
Gue bilang gitu. Terus kata si pihak hotelnya di lantai 4 bu gitu. Udah ayo langsung ke lantai 4 aja. Nah jadi di lantai 4 itu kita ada sewa 5 atau 6 kamar gitu ya. 4 ini untuk direksi, 1 kamar ini yang kamar paling besar itu adalah untuk staf panitia. Termasuk gua nanti ada di situ. Oke. Akhirnya kita ke lantai 4, kita lihat dulu nih. Kamar direksi 1, oke lah ini tipe 4 kamar direksi ini sama semua memang gitu. Mungkin yang eksekutif atau apalah gitu ya. Terus akhirnya kita masuk ke kamar 1. Ini gimana ya, gue bilang ini sebenarnya hotel bagus. Dan setiap kamar itu ada balkonnya. Dan balkon ini mengarah ke swimming pool view-nya. Jadi lo kebayang gimana kamar ini tuh fresh banget ya udaranya pada saat balkon itu dibuka. Terus juga cahaya dari luar masuk. Jadi kan bukan kamar yang nyeremin ya sebenarnya. Kamar 1 oke nggak ada masalah, kamar 2 nggak ada masalah gitu kan. Gue cuma mau memastikan aja sebenarnya ini tipe kamar yang sama. Cuma gue pengen tahu benar, gue cek sendiri bahwa oke sama. Jadi kita jalan ke kamar 1, ke kamar 2, ke kamar 3 gitu ya. Sampai dengan di kamar 4. Di kamar 4 itu gue bilang gini, tadi gue lihat oke semua kamar punya balkon, tapi gue nggak pernah minta balkon itu dibuka tirainya. Nah pas di kamar 4 ini gue bilang sama pihak hotelnya, bisa dibuka nggak itu tirainya? Gue pengen lihat aja view-nya gitu. Akhirnya bisa, dia bilang. Gue duduk di situ, jujur aja masih shock dengan kejadian di ruang meeting. Udah sampai akhirnya pandangan gue tuh tertuju ke balkon kan, karena gue pengen tahu aja dari sini nih enak nggak sih nih kamar, sebenarnya enak nggak ya kalau viewnya kayak gini ke balkon, atau gue pindah 4-4-nya misalkan ke yang viewnya berbeda gitu. Ini gue lagi lihat-lihat kayak begini tuh tiba-tiba di balkon itu ada orang berdiri Gilang. Di balkon. Jadi awal itu gue ngelihat ke balkon, orang ini memang nggak kelihatan gitu. Tapi pada saat gue perjelas gini tuh kayak seakan-akan kayak bergeser gitu. Dia bergeser pelan-pelan. Gue heran ya, ini balkon kan nggak nyambung ya, dari kamar yang satu dengan kamar yang lain kan nggak nyambung. Ada tembok kan? Iya, kepisah kan. Tiap balkon itu kan berbeda ininya. Ini orang kok pakai baju anduk ya? Baju hotel. Oh, baju yang habis mandi itu ya biasanya? Iya, kimono hotelnya. Cowok. Cowok ya? Cowok. Itu gue inget banget penampakannya karena memang itu jelas. Jadi bapak-bapak nggak terlalu tua tapi ya mungkin umuran 50-an kali ya. 49-50 gitulah. Terus udah gitu agak gemuk. Terus udah gitu kepalanya rambutnya itu tipis, agak botak gitu kan. Gimana ya, menurut gue sih awalnya kayak ini tamu apa gimana, tapi masa kita masuk ke kamar yang masih occupied gitu ya, yang masih terisi gitu. Tapi kok gue merhatiin gini, mukanya itu dari sisi kan gue ngelihat sisi sebelah kanannya dia, itu mukanya memang agak kebiruan. Oke. Lo pernah ngelihat ini nggak Gilang, apa namanya, jenazah orang yang kena serangan jantung? Iya, biru mukanya. Biru kan ininya. Nah itu seperti itu gitu, mukanya biru. Waduh, gue bilang gini kan, gue nggak siap sih dengan kejutan yang kedua nih gitu, karena gue masih shock aja dengan yang pertama. Udah yuk, gue bilang gitu, biar cepat selesai aja, biar kita cepat balik ke Jakarta lah gitu. Udah, nah terus temen gue bilang ngide nih ya dia, kita lihat kamar kita dong gitu. Oke. Ya kan, kita lihat kamar kita. Akhirnya kita ke room 5. Jadi itu benar-benar berderet Gilang, antara room 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi bukan ada seberang-seberangan atau agak terpisah jauh, enggak. Jadi itu berderet. Akhirnya kita ke room yang kelima. Room yang kelima pun kan sama, ada balkonnya. Nah pada saat kita masuk ke room yang kelima, itu kondisi gorden balkon itu udah terbuka. Oke. Udah terbuka. Pas kita masuk ke situ, gue baru masuk ke pintunya, gue ngeliat bapak-bapak itu lagi. Oh, tembus dia jalan. Tembus, gitu. Tapi posisinya dia masih sama. Sebenarnya posisinya dia itu membelakangi kita, cuma dia agak serong miring gitu. Jadi gue masih bisa ngelihat mukanya dia dari samping.
Nah dari situlah gue yakin banget kalau seandainya itu bukan manusia. Akhirnya gue bilang gini, udah yuk cabut. Tapi nggak tahu kenapa temen gue nih satu yang anak procurement ini itu sebegitu yakinnya dia langsung bilang, oke, kita pilih tempat ini. Sok tahu gitu ya. Mungkin satu dia ngelihat gue juga udah capek, terus kedua dia juga capek kalau harus cari tempat lagi gitu kali ya. Terus akhirnya dia bilang, oke, kita pilih tempat ini. Gue langsung yang udahlah, gue nggak ngebantah lah gitu ya, toh kita cuma 2 hari kok di situ. Lagi pula gue nggak akan ada di kamar ini sendirian. Nanti gue mikirnya kan ini kan tempat base campnya karyawan nih ya, paling nggak di situ kita bisa berempat atau berlima orang, jadi gue nggak akan sendirian di sini. Ya udah terserah lo lah, lo mau di sini terserah gitu. Udah akhirnya kita pilih lah tuh hotel itu untuk tempat kita gathering. Balik pulang ya ke Jakarta. Gimana besoknya tuh gue laporan ke direksi gue, oke kok Pak tempatnya gitu. Udah dicek semua, udah ruang meetingnya gimana, udah oke lah semua. Tibalah hari H kita gathering. Kita berangkat dari office itu pagi, sekitar jam 8 atau jam setengah 9 pagi. Agenda kita saat itu adalah pada saat sampai di hotel, kita istirahat sebentar, langsung meeting pertama. Break makan siang gitu. Nah, ruang meeting yang kita pilih kan ruang meeting 2-3 nih yang bisa connecting. Ruang meeting 2 dan 3. Jadi begitu sampai di hotel, kita taruh barang-barang kita ke room kita masing-masing. Semua karyawan juga udah siap, udah dibagi kunci, semua udah dapat kamar semua. Kita naiklah ke room kita untuk istirahat sebentar sebelum meeting. Karyawan tuh pada di kamar lantai berapa waktu itu? Lantai 3. Lantai 2 dan 3 lah, tersebar di situ lah ya. Jadi yang di atas itu hanya direksi sama kita tuh panitia. Yang di lantai 4 tuh? Di lantai 4 iya, di lantai 4 paling atas. Terus direksi 4, terus udah gitu kita, terus ada satu kamar lagi gitu ya. Satu kamar lagi nih kalau nggak salah kayak buat tamu-tamu yang kita undang partner. Oh, partnership ya, kerja ya. Partner. Nah, terus kita kan ke ruang meeting nih. Kan sebelum meeting itu dimulai itu kan gue sama panitia-panitia ini kan memastikan dulu kalau semuanya oke di ruang meeting sebelum direksi-direksi ini pada turun ke bawah. Udah setelah kita pastikan ruang meeting itu oke, sound gimana oke, semua oke, udah baru gue panggil direksi untuk udah Pak siap meetingnya udah bisa dimulai. Itu akhirnya mereka turun kan. Nah pada saat meeting ini jujur aja kita panitia itu nggak terlalu involved dengan evaluasi kerja itu. Gitu, karena ini evaluasi kerja ibaratnya untuk cabang-cabang, kan kita nggak pernah ketemu ya gitu. Jadi artinya mereka sibuk sendiri tuh di ruang meeting. Dan kebetulan saat itu gue dan panitia ini dan teman-teman gue yang lain ini itu duduk di ruang meeting yang ketiga, di mana gue ngelihat si makhluk ini. Jadi di pinggir gitu, bener-bener di pojokan. Posisi gue duduk waktu itu adalah misalkan gue ngelihat makhluk itu di pojokan sini gitu ya. Nah itu gue bener-bener duduk di sisi itu. Oh, satu sisi itu ya? Di satu sisi gitu. Jadi kalau seandainya makhluk ini nongol lagi itu di sebelah gue gitu. Karena itu di sana mereka tuh ngumpulnya di ruang meeting kedua, meja-meja bundar begitu, meja-meja bulat. Jadi presentasi stage-nya tuh di sana. Kita duduk lah tuh di ruang meeting yang 3 kan, di pojokan situ. Nggak tahu kenapa itu ya, mungkin karena gue capek, gue kurang tidur atau gimana gitu. Akhirnya gue bilang gini, aduh kok gue kayaknya pengen ke kamar deh gitu. Gila gue kayaknya mau sakit nih gitu ya. Gue capek banget nih, udah deh gue ke kamar sendiri aja. Gue gak peduli deh tuh, udah lupa lah tuh dengan kejadian itu. Padahal lo inget kan waktu pertama kita survei gue bilang, gue gak akan sendiri di kamar ini. Itu lupa gue ya. Akhirnya gue ke kamar itu ya dengan akses. Gue ke kamar itu dengan akses gitu. Gue masuk aja udah biasa gitu, gak ada apa-apa. Gue bilang, gue tiduran bentar lah gitu ya. Namanya tidur 10-15 menit tuh biasanya bangunnya lebih fresh. Jadi udah deh gue istirahat sebentar gitu. Toh bapak-bapak gue juga lagi sibuk meeting. Udah gue tiduran di kamar itu. Tapi tuh gue gak bisa tidur Gilang. Karena gue merasa keganggu. Ngerasa ada yang mengamati gitu loh. Jadi waktu pas gue lagi mau mencoba untuk tidur sebentar. Itu kayak ada yang ngegaruk kamar gue. Pintu kamar. Gitu, ngegaruk.
Awalnya mah gue diemin aja karena biasa ya kalau di kamar hotel gitu kan suara-suara dari entah dari depan dari atas tuh kan suka kedengeran ya dari kamar kita gitu. Jadi gue mah nggak mikir panjang dan saat itu gue juga nggak inget tentang si laki-laki berkimono ini gitu. Jadi gue nggak mikir macem-macem deh. Terus kok makin ngilu gitu ya, gue bilang gitu, bunyinya lama-lama annoying juga nih, gue bilang gitu, ngeganggu juga. Udahlah, gue mencoba tidur pun nggak bisa. Akhirnya gue pikir, udahlah, gue balik aja deh ke ruang meeting. Gue bilang gitu. Toh juga mereka udah sediain kopi, teh, snack gitu. Kalau sana ini gue nyemil aja deh mungkin gitu kan. Gue keluar dari kamar kan jalan menuju lift. Gue lupa handphone gue ketinggalan di kamar. Jadi gue itu udah jalan kira-kira 4 atau 5 kamar lah tuh dari kamar gue menuju lift kan. Aduh handphone gue ketinggalan, gue bilang gitu kan. Pas gue balik badan, lo tau di depan pintu kamar gue itu ada si sosok itu yang gue lihat di ruang meeting 3. Itu berdiri di depan pintu kamar gue. Loh kok pindah situ? Gak tahu, pokoknya itu berdiri di depan pintu kamar gue. Dan itu mungkin jaraknya sekitar 1 meter dari pintu kamar gue. Dan lo tau dia lagi ngapain? Gini, ngegaruk pintu kamar gue. Itu kukunya panjang, Gilang. Kukunya tuh segini kali ini. Jadi aduh, dia cuma berdiri gini tuh terus gini. Tapi gak ngeliat ke gue ya. Jadi dia cuma ngeliat ke pintu kamar. Dan posisi gue dari sana tuh. Waduh, gue bilang gitu kan. Gue gak jadi ngambil handphone gue dong gitu. Gue langsung aja lari ke lift kan. Lari ke lift. Udah bodo amat ya gue bilang gitu. Toh gue juga gak main-main handphone nanti di bawah karena sibuk dengan mereka-mereka ini kan gitu. Yang ngubungin gue itu kan paling kalau gak orang rumah ya orang kantor. Tapi direksi semua ada di sini. Jadi menurut gue handphone gak begitu urgent lah buat gue. Akhirnya udah gue balik lagi tuh ke bawah kan. Temen gue bilang gini, lu gak jadi tidur ya gitu. Lu gak jadi tidur ya? Enggak, gue bilang gitu. Terus lu muka lu pucet tau nggak katanya gitu. Lo sakit, kalau sakit nggak apa-apa lo istirahat aja kan di sini udah ada kita. Enggak, gue bilang itu. Beneran lo nggak mau ke kamar lagi? Nggak mau, gue bilang. Gue nggak mau ke kamar lagi. Udah akhirnya kita di bawah kan tuh ya ngopi-ngopi apa gitu, teh, snack gitu sampai akhirnya tiba waktunya makan siang. Pas waktu makan siang ini kan jadi isoma ya, istirahat, sholat, makan gitu. Ada yang mau makan, mau sholat gitu. Tapi kan gue mendahulukan nih peserta yang lain gitu. Kayak direksi-direksi dan peserta yang lain untuk makan. Karena kan mereka pada saat meeting nanti dimulai mereka gak bisa bolak-balik ngambil makanan lagi. Tapi kalau kita panitia kan lebih santai pada saat meeting itu dimulai. Jadi akhirnya kita panitia ngalah. Udah biarin aja nih direksi-direksi sama mereka-mereka aja dulu yang makan. Kita mah nanti aja lah ya gitu. Udah akhirnya mereka makan nih, mereka makan itu makanan itu kan seperti buffet ya, ala buffet gitu. Jadi catering gitu. Apa namanya? Kayak prasmanan. Pilih satu makanan, udah mereka ngantri di situ ngambil makanan masing-masing. Nah, gantian tuh begitu meeting baru dimulai nih, sebentar kita nih panitia, yuk kita makan gantian kita makan. Namanya kita makan belakangan, itu kan ada menu yang sudah hampir habis. Gitu kan, karena kan udah makan duluan gitu. Udah, nah tiba-tiba teman gue tuh ada yang ngomong kayak begini, nih ayam asam manisnya tuh sebenarnya enak loh gitu. Ayam asam manisnya enak, yang mana? Itu tuh gitu. Dia nunjuk ke tray, itulah tempat ayam asam manis itu kan bukaan gini ya. Nah terus tapi kondisinya itu ditutup. Ininya, traynya tuh ketutup, tapi ada tulisannya ayam asam manis gitulah. Terus coba-coba kita masih kedapetan gak nih ayamnya. Lo tau ayam asam manis ini kan bumbunya agak kemerah-merahan. Ya kan? Agak kemerah-merahan gitu. Terus udah gitu ada irisan wortelnya apa gitu. Kayak bumbu fuyung hai gitu ya. Iya bener. Liquid ya. Iya liquid itu cair merah. Nah tapi tau gak, jadi temen gue ini itu sempat ngebuka tapi abis itu dia tutup lagi. Brang gitu. Berisik. Kaget gitu, kayak dia kaget. Kenapa sih? Gue bilang gitu kan. Abis, dia bilang gitu. Iya abis gak usah kayak gitu kali gitu kan ya. Kesel dia, gak kebagian. Gue pikir begitu ya gitu kan. Abis, dia bilang. Ya abis tapi gak usah begitu kali. Gue bilang gitu. Ternyata apa yang dia lihat? Yang dia lihat itu bukan bumbu asam manis. Tapi dia lebih melihat itu seperti darah. Jadi merahnya itu merah pekat darah.
Kok bisa? Iya, gitu. Makanya kenapa dia banting gitu bukan karena dia kesel karena kehabisan ya, tapi karena kaget gitu. Terus gue bilang kenapa? Terus akhirnya pas begitu gue buka, ternyata apa yang dia lihat sama seperti apa yang gue lihat. Akhirnya dipanggil lah, itu ada waitress yang memang berdiri nggak jauh dari situ, gitu kan. Nah, temen gue yang satu ini mungkin nggak ngeliat, dia taunya itu cuma habis, gitu. Dia panggil waitressnya, dia bilang refill. Waduh, refill nggak tuh? Ya kan, refill gitu. Kita udah, nggak usah, kita ngambil menu yang lain aja. Gitu. Ya bayangan kita adalah lo refill itu supnya darah gitu ya. Maksudnya seperti itu gitu. Itu benar-benar nggak mirip banget ayam asam manis. Jadi benar-benar kuahnya itu lo seperti orang donor darah, tau gak sih? Iya. Kayak begitu. Nggak ada namanya potongan wortel atau kacang polong, itu nggak ada. Itu jadi benar-benar kayak bekas darah aja. Jadi penglihatan lu sama temen lu nih, Iya. itu kayak berubah ya, ngelihat ayam asam manis itu ya? Berubah. Jadi nggak ada potongan ayamnya. Jadi itu memang udah tinggal kuah, supnya itu bumbunya itu, tapi warnanya merah pekat darah seperti orang donor darah yang dituang di situ. Jadi pada saat teman gue yang satu lagi bilang refill, kita langsung ilfil udah nggak usah lah gitu. Kita makan yang lain aja. Beneran lo nggak mau coba ayam asam manisnya ini enak, lo recommended banget? Enggak. Gue bilang itu. Udah akhirnya kita makan menu yang lain. Udah kita ngambil menu yang lain. Terus kita baliklah ke ruang meeting. Temen gue yang ngelihat, yang punya penglihatan sama-sama gue itu langsung bengong Gilang. Langsung yang kayak berubah ininya, perilakunya. Moodnya berubah ya? Moodnya berubah dan gue merasa kayak dia kayak bukan orang yang sama gitu loh. Jadi berubah gitu, yang tadinya dia ceria gitu kan, yang dia ceria, dia bercanda gitu. Itu temen gue yang bilang itu, yang bilang oke, kita di sini aja. Itu Cowok sih itu? Cowok. Orang procurement cowok. Seorang yang sotoy gitu tiba-tiba dia bisa diem gitu. Terus sampai gue bilang ini ke teman gue yang satu lagi, si orang HRD, ini kayaknya si John gitu ya, nggak beres nih, gue bilang gitu kan. Terus mau dibawa ke kamar aja. Bawa aja bawa ke kamar. Gue bilang gitu, John, kayak entah dia sedang berada di mana atau dibawa kemana. Jadi tatapannya tuh benar-benar yang kosong melongo. John, kamar aja istirahat gitu. Kamar istirahat. Gue bilang, bawa. Gue bilang itu, bawa ke atas Tapi jangan ditinggal. Gue bilang itu ya. Jangan ditinggal, ditemenin ya. Gitu. Udahlah tuh. Akhirnya dibawalah kan si John ke atas. Dibawa si John ke atas. Nah terus gue langsung inget handphone gue dong. Kan handphone gue ketinggalan kan di atas. Ikut gue gitu kan. Mau ngambil handphone, gue bilang itu. Ya udah, akhirnya gue ikut lah tuh. Gue ikut ke atas kan. Bertiga. Gue, si orang HRD sama si John ini, si orang GA. John ini orang GA. Orang procurement. Terus habis itu ke atas nih kita. Gue pas mau jalan menuju kamar gue itu ke lorong tuh memang gue agak was-was ya. Bahkan gue jalan di belakang orang HRD ini gitu. Sampai dengan di kamar masuk, ya udah gue langsung cari handphone gue dong. Tiba-tiba si John, dia udah didudukin di ini sofa bed itu yang di living room. Nah dia udah didudukin di situ, dia duduk juga begitu, datar aja. Nggak ngapa-ngapain, nggak berusaha nyender, nggak apa, pokoknya kayak orang hipnotis. Tiba-tiba gue lagi ngambil handphone gue lagi ngomong sama orang HRD-nya, tiba-tiba si John berdiri, jalan ke arah balkon, dan posisi si John berdiri di balkon itu seperti posisi bapak-bapak yang gue lihat. Jadi dia berdiri gitu di balkon terus udah ngeliat gitu, itu bener-bener sama persis seperti bapak-bapak yang gue lihat, cuma ini John. Gitu. Akhirnya gue bilang gini sama si temen gue ini ya, si HRD ini, please jangan ditinggal, gue bilang. Karena apa? Gue takut tiba-tiba loncat. Iya benar. Gitu kan gue nggak tahu apa yang terjadi dengan si hantu bapak-bapak ini gitu. Loh tapi gimana ya nanti? Emang nggak apa-apa nih dibawa lo sendirian? Apa kita tinggal aja John di sini? Gitu kan? Jangan ditinggal. Terus tapi biarin aja kali Mbak, katanya gitu. Dibawa aja nih, ditutup aja nih ininya pintu balkonnya dikunci, katanya gitu kan.
Ya sekarang kalau misalkan lu bawa John ke dalam kamar, pintu balkon lo dikunci juga John bisa buka lagi dong. Iya benar. Gitu kan. Tapi akhirnya temen gue ini memastikan bahwa nggak apa-apa percaya deh sama gue gitu ya. Ya karena gue juga nggak tahu kan backgroundnya orang HRD ini apa. Gue pikir ya mungkin dia orang bisa juga kali apa gimana. Intinya si John diamankan gitu ya. Tapi kalian berdua ini udah sama-sama ngerti kalau ada yang nggak beres sama John. Iya, ada yang nggak beres. Udah, John bukan John lah intinya. John bukan John. Kalian berdua udah notice ya? Udah notice. Bukan lu doang sendiri yang notice? Bukan. Oke. Karena selama kita dari ruang makan itu normalnya si John itu adalah terakhir pada saat dia banting dan dia bilang habis. Terus akhirnya kita berdua pergi turun ke ruang meeting. Kita udah nggak tenang sebenarnya, kayak ini baik-baik aja nggak ya, si John baik-baik aja nggak ya. Udah cepetan 10 menit sebelum selesai meeting kita berdua tuh ke atas. Gue titipin lah tuh ya bapak-bapak gue sama temen gue yang lain. Gue bilang gini, pokoknya intinya kunci udah dipegang sama bapak-bapak masing-masing. Gue bilang selesai meeting, udah bilangin aja sama mereka kalau mau istirahat ke kamar atau mau bebas, mau main golf apa terserah. Gue bilang itu, bilang aja sama mereka gue mau istirahat ya, gue capek. Gue bilang itu, iya oke gitu, yang penting udah aman. Udah gue ke atas lah tuh bareng sih orang HRD ini. Kan dari satu kamar ini kan kita sebenarnya punya 2 akses kunci card. Ya kan, punya dua kartu gitu untuk akses kamar sama akses lift. Nah, pas begitu kita sampai di lantai 4, itu gue ngelihat ke lorong. Lo tahu nggak apa yang gue lihat? Apa yang kita lihat berdua di situ? Itu si John ada di depan pintu kamar. John ada di depan pintu kamar dan dia lagi ngadep ke pintu kamar gue dan tangannya begitu. Jadi si John ini seperti mengikuti karakternya makhluk-makhluk ini, Gilang. Gitu. Pertama dia menyerupai si bapak-bapak yang ada di balkon. Kedua pada saat kita naik kedua kali itu dia lagi ngegaruk pintu kamar. Dia berdiri di depan. John, lo ngapain lo? John ngapain? Karena gini ya, lo tahu kan kalau pintu kamar hotel tuh kan kayunya itu kan keras ya, bukan kayu-kayu yang tipis gitu ya, kayu yang keras gitu. Dan kita itu bisa denger loh suara kukunya dia. Gitu loh. Jadi kita tuh ngedengarnya kayak John lo tuh menyakiti diri lo sendiri gitu. Jadi langsung kita samperin terus udah gitu. Jadi tahu nggak, kartu akses kamar itu ditinggal sama John di dalam kamar. Kan kartu akses ada 2. Jadi kamar itu kan kartunya itu kan harus nyelip di saklarnya supaya listrik kamar nyala kan. Iya benar. Nah pada saat keluar kamar kan kita nggak perlu akses itu kan. Tapi kalau aksesnya ketinggalan di kamar kan kita nggak bisa masuk lagi dong. Jadi itu terkesan kayak John keluar tanpa sadar, buka pintu kamar dan dia nggak bisa masuk ke kamar lagi kan. Tapi dia ngegaruk pintunya gitu. Dan tatapannya itu masih kosong. Oh gue bilang ini bukan John. Cepet bawa masuk gue bilang itu. Langsung dibuka pakai akses card yang kita punya dong. Masuklah ke situ. Kita dudukin, terus sebisa mungkin kita baca-baca lah gitu untuk menyadarkan John, sampai kita minumin, sampai kita balur-balurin minyak angin gitu kan. Sampai akhirnya si John cuma begini. Pas begitu sadar dia, tadi kita udah makan belum sih? Nanyain makan, sadar. Nanyain makan. Jadi pas begitu sadar tuh kayak balik lagi, ini nih John yang bener tuh ini gitu. Pas begitu sadar, cuma gitu doang. Tadi kita udah makan belum sih? Terus kita cuma nanya gini, gue sih udah makan, lu belum gitu kan. Nantisan lapar nih gue, katanya gitu. Pokoknya kembali ke John yang normalnya. Yaudah nih, John lu udah balik lagi sana ke bawah. Lo cari aja tuh makanan apa yang ada di bawah. Lo balik dia ke bawah nih, bawa aksesnya. Udah, gue sama temen gue itu ya tetap stay di kamar lah gitu ya. Sampai akhirnya si John mungkin tukar kartu di bawah dengan karyawan-karyawan yang lain. Terus karyawan yang lain naik ke atas. Terus gue tanya kan sama karyawan-karyawan yang naik ke atas ini kan. Gue bilang, gimana si John, baik-baik aja kan di bawah? Baik kok, lagi ngapain dia? Lagi makan tuh, katanya gitu. Jadi intinya si John sudah baik-baik saja di bawah. Ini kan hari pertama, malam pertama. Nah malam itu tuh sebenarnya kita kayak kan ini acara bebas ya gitu, direksi juga acara sendiri lah gitu, acara sendiri. Terus kita ke bawah yuk, kita nongkrong lah tuh di swimming pool.
sama karyawan-karyawan yang lain tuh, teman-teman gue. Udah kita nongkrong-nongkrong di swimming pool. Itu kan view kamar kita itu kan ke swimming pool. Jadi dari swimming pool itu kita bisa ngeliat ke kamar kita dong. Iya kan? Bener. Ke balkon kamar kita. Udah sambil kita duduk-duduk di sana, kebetulan tempat kita duduk itu memang arahnya tuh ke balkon kamar kita tuh gitu. Tuh kamar kita. Lupa lo ya, nggak nutup kordennya tuh, kelihatan terang banget itu, kelihatan tuh gitulah. Pokoknya intinya di dalam kamar nyala gitu kamarnya. Udah kan, terus kita bercanda lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi di bawah. Itu pas gue lihat ke atas lagi, itu ada bapak-bapaknya lagi berdiri di balkon itu. Tapi lo tahu nggak ya, Gilang, namanya ini kita lagi di lantai ground mungkin ya, swimming pool itu ground. Seberapa jelas sih lo bisa ngelihat ada orang di lantai 4 mukanya? Nggak akan jelas dong. Bener. Itu kan pasti ya samar aja begitu gitu. Tapi itu seakan kayak si orang ini tuh, si sosok ini kayak benar-benar menunjukkan jelasnya mukanya dia seperti apa. Jadi dari arah kolam renang ini ngelihat ke balkon, tapi gila kok gue sampai seakan-akan gue bisa ngelihat urat-urat biru yang ada di sininya dia. Gitu, dan dia pegang sisi balkon begini, tangannya ngeremes balkon itu kelihatan uratnya juga. Gitu. Terus ya masih tetap dengan baju anduk itu. Dan yang herannya itu adalah baju anduk yang dia pakai, ini di sininya itu ada sablon nama hotelnya. Oh, oke. Gitu. Asumsi gue adalah oke, lo bekas tamu hotel, terus mau lo apa? Lo mau ngasih lihat apa sih gitu. Akhirnya kita balik dong, kita balik ke kamar. Udah begitu sampai kamar, buka pintu, ya tatapan gue langsung ke balkon lah gitu. Kalau misalkan kita ngelihat bapak-bapak ini ada di balkon tadi dari bawah, berarti harusnya dia masih ada di situ dong. Iya. Kan pintu balkon ini kan apa? Dia kalau misalkan nggak terlalu rapat tuh kita masih bisa dengar suara-suara dari luar kamar kan? Iya. Kedengeran dong ke dalam kamar. Nah, kita kan lagi di kamar tuh, ada sibuk lah lagi untuk nyiapin bahan meeting buat besok gitu. Terus persiapan lagi cek-cek gitu kan. Cek-cek agenda buat besok apa. Udah sambil gue tuh masih nonton TV aja, tapi dengan suara itu gue mute. Suara TV-nya tuh gue mute gitu. Kenapa lu mute? Ya karena takut ngeganggu aja yang lagi pada kerja. Jadi pokoknya gue lagi nonton TV aja daripada gue bengong gitu kan. Males juga main handphone gitu. Akhirnya gue nonton TV gitu. Sambil mereka ini masih pada kerja. Kedengeran kan suara-suara dari luar gitu. Nah awalnya itu gue ngedenger kayak gini. Balkon itu tuh pagernya itu kan kayak besi gitu ya. Retak gitu. Bunyinya begitu. Kayak digini nih. Dimainin pakai jari ya? Iya, dimainin pakai jari sini tapi ya. Jadi kayak retak-retak tuh kayak kena kukunya. Kayak anak kecil gitu main itu ya. Gitu. Gue noleh, nggak ada orang. Bodo amat, gue bilang gitu kan ya. Nggak tahu itu suara dari mana, mungkin dari balkon sebelah kali gitu ya. Udah, terus bunyi lagi. Retak. Udah gue langsung berpaling aja, gue nggak mau lihat gitu. Karena gue ngerasa emang ngeganggu banget sih gitu ya. Emang ngeganggu. Udah, tiba-tiba bunyi lagi keretak gitu. Sampai beberapa kali lah tuh, masih gue cuekin aja. Gue berusaha untuk menyibukkan diri sama teman-teman gue dan ignore itulah, nggak gue gubris. Tiba-tiba yang bikin kagetnya adalah John gini, berisik semua. John tiba-tiba dia berdiri dan dia bilang gitu, berisik semua, kalian berisik semua, kalian ganggu saya, katanya gitu. Terus saya nggak tenang di sini, kalian berisik semua. Kenapa? Kita bengong loh, kita sama sekali nggak ada yang bertanya, John, lo kenapa? Gitu. Kita cuma ngeliatin aja gitu, bingung gitu. Sekejap langsung silent. Yang bisa kita dengar adalah cuma suara nafas kita doang, saking silentnya gitu ya. Kita bingung juga kenapa sih John kayak begitu. Tiba-tiba apa? Dia jalan dengan gini. Benerin baju handuknya, terus jalan ke arah balkon. John langsung dari situ kita ini kan. Karena dia kayak gimana ya, kalau ngelihat dari karakternya si John ini, sepertinya siapapun yang pernah hidup nih si bapak ini gitu ya, itu orangnya sangat karismatik.
Dari gimana dia cara benerin baju handuknya, terus dari cara dia marah negur kita supaya nggak berisik, sampai dengan cara dia jalan menuju ke balkon. Itu rasanya kayak, oke, siapa lu gitu ya. Ini kayaknya ya orang-orang inilah, maksudnya yang punya manner gitu, orang yang seperti itu. Jalan ke balkon udah, terus dia begini, dia pegang pagar balkon, dia cuma bilang gini. Dan dia kayak gini nih. Udah langsung kita tanya, John, loncat ya? Jadi posisinya tuh gini ya, bukannya begini ya Gilang, bukannya mau loncat pagar, tapi kayak gini pegang tapi gini. Oh iya, palanya duluan ya? Iya, memiringkan badannya gitu loh ke balkon. Jadi kayak kita tuh, respon kita adalah John, gitu. Langsung ditarik kan, dia jatuh pun itu masih belum sadar. Jadi pada saat kita tarik dia jatuh, dia masih belum sadar. Dia berusaha duduk terus ngebenerin ininya lagi, terus yang kayak ngerapihin bajunya. Terus sama temen gue yang orang GA ini, John, dia giniin sama dia mukanya, terus dielus gitulah, nggak ngerti lah dia baca doa apa. Terus sampai tiba-tiba si John sadar gitu, dia yang bingung. Ngapain sih lu? Gitu. Lu pada ngapain? Gitu. Lu kenapa? Gue gitu kan. Terus makanya lu jadi orang jangan ini deh, jangan sesumber, jangan, kan emang si John ini orangnya sotoy gitu ya, maksudnya sok tahu gitu, kelakuannya tuh kadang-kadang isengnya dia tuh kita nggak tahu dia melakukan apa gitu loh, sampai akhirnya dia yang kena gitu. Udahlah tuh. Nah setelah gue mengalami kejadian itu sama karyawan-karyawan ini, yang gue khawatirkan adalah bapak-bapak direksi, atasan-atasan gue. Iya benar. Gue takut dong nggak kena ke John, tiba-tiba bapak-bapak gue ada yang diisengin sama mereka. Udah akhirnya gue bilang gini kan, gue teleponin tuh bapak-bapak ini satu-satu. Di mana Pak? Gitu kan. Ini kita lagi makan di sini nih di bawah gini. Oh aman, satu orang aman. Terus udah gitu kedua, ketiga, keempat tuh gue cek masing-masing tuh aman gitu. Lo tau gak yang ada di pikiran gue itu adalah gini kan, bapak-bapak ini tuh kan orang-orangnya tipe-tipe orang yang skeptis semua ya. Jadi menurut gue, apa orang-orang yang seperti ini memang nggak dideketin sama makhluk begini? Tapi biasanya begitu. Iya ya. Iya, biasanya begitu. Mungkin makhluk-makhluk ini juga energinya kalah ya sama orang-orang yang seperti ini gitu loh. Akhirnya gue bilang udah, yang penting bapak-bapak gue aman semua gitu. Sampai akhirnya kalaupun seandainya ada gangguan di kamar mereka, pasti gue duluan pertama yang akan dihubungi sama mereka gitu kan. Ya cuma gue masih penasaran aja, bapak-bapak ini tuh siapa si bapak-bapak tua bapak-bapak berkimono ini gitu kan ya. Keesokan harinya itu adalah selesai meeting pagi, sebenarnya kita ada acara gathering kayak outbound gitulah ya. Jadi tim teamwork gitu, games yang ini. Nah satu tim ini dibagi menjadi 10 orang. Oke. Per 10 kayak gitulah. Nah terus udah gitu hitung gitu kan si ininya, ibaratnya kayak komandan ya gitu. Ini udah pagi ya kondisinya? Udah pagi-pagi ya? Udah pagi, nggak pagi banget karena kan gini, kita kan meeting itu kan mulainya meeting pagi tuh jam 8, mungkin outbound-nya jam 10-an lah. Oke, hitung tuh kira-kira. Iya, hitung gitu kan. Hitung, udah 1, 2, 3. Kalau nggak salah itu adalah regu ke-4 atau ke-5, itu hitungannya itu sampai 12. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 gitu. Ya, 11, 12 masih didiemin nih sama si komandannya, masih didiemin. Udah, terus regu ke-5 hitung. Nah, terus pas sampai terakhir itu semua jumlahnya 10. Yang lain tuh jumlahnya 10. Jadi itu kalau nggak salah regu ke-4 apa ke-5 yang jumlahnya 12 sendiri. Nah terus selama permainan berlangsung tuh kan gue jadi memperhatikan ya. Harusnya kalau seandainya 12 tim 10 harusnya pas loh. Kok itu ada 122 berarti, bukan 120 orang. Benar nggak? Karena kan kelebihan 2. Akhirnya pada saat gue curiga kalau ada kekacauan itu, gue datengin komandannya. Terus gue bilang gini, di game selanjutnya tolong dong suruh hitung lagi. Gue bilang gitu. Udah kan. Nah kan gue harusnya masuk dalam satu tim gue
Kan harusnya masuk dalam satu tim kan. Nah tapi karena gue pengen tahu jumlahnya bener gak sih nih gitu ya. Akhirnya gue berdiri bersama si komandan. Gue liatin, iya komandan bilang suruh hitung gitu. 1, 2, 3, 4, 5, udah 10. Pas di tim yang keempat atau kelima itu kan gue juga nyebut nih. Jadi gue tuh di tim yang kedua. Jadi pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus gue sebut 10. Gue 10 gitu. Pas di tim yang keempat, yang kelima atau kelima itu gue perhatiin nih 11, 12 ada yang nyaut Gilang. Itu berdiri di paling belakang gitu. 11, 12 ini. Dan satu laki-laki, satu perempuan. Oke. Gitu. Tapi posisi mereka nggak begini. Kan kalau yang lain itu kan ngeliatin komandan pada saat ngitungnya. Tapi mereka begini, tapi suara mereka nyaut 11, 12 gitu. Tapi muka mereka begini. Dan berdiri di paling belakang. Nah, yang gue herannya adalah di tim itu kenapa mereka itu kok nggak seperti kayak nggak peduli atau nggak notice apa-apa bahwa tim mereka ini dua ada yang bukan manusia mungkin gitu ya. Tapi kok mereka nggak gimana ya, nggak kalang kabut atau gimana, kok kayak biasa aja gitu. Jadi seakan-akan memang dua orang ini yang ke-11 dan yang ke-12 itu adalah anggota mereka. Udah, terus gue bilang gini, bilang ke komandannya, boleh nggak kita break dulu? Ini jangan dilanjutin dulu deh permainannya gitu. Karena gue notice ada yang nggak beres. Terus gue kasih tahu dong ke komandannya alasannya apa gitu. Alasannya apa? Gue bilang nih kayaknya ada dua yang bukan peserta kita deh. Terus gitu. kata komandan apa? Ya, komandan itu orang hotel kan. Komandan ini kan dari pihak outbound. Oh ya, pihak outbound hotel ya? Iya, pihak outbound hotel. Akhirnya dia bilang setuju. Dia bilang gitu. Setuju, kita break dulu. Gitu kan. Ya udahlah, nanti aja dilanjutin lagi. Itu juga beberapa game ini juga udah nggak terlalu berat karena udah sembari cooling down gitu. Sembari cooling down. Terus akhirnya gue pepet terus nih si komandan nih. Sama teman-teman gue ini panitia itu kita pepet terus nih komandan. Ini semua pesertanya gue bilang ada 120 orang include kita. Seharusnya kalau lo bagi 10 orang tiap tim itu harusnya ada 12 tim dan jumlahnya berarti persis 120 orang. Tapi lo tahu di tim 4 ini ada 12 orang. Gue bilang, jadi kita curiga ini bukan dari karyawan kita. Terus si komandannya bilang gini, ini sih untuk informasi kita aja ya Bu. Itu bahwa memang setiap kali diadakan outbound dari kantor manapun, dari perusahaan manapun, itu setiap kali ada sistem yang seperti itu, berhitung itu pasti ada 2 orang yang selalu ikut di situ, selalu ikut. Pertanyaan gue adalah siapa, yang mana sosoknya seperti apa? Iya. Karena gue itu pada saat datang ke situ, gue hanya ditampakkan dan diganggu dengan 2 penampakan ini kan. Yang satu yang seperti itu, yang kukunya panjang-panjang, dan satu si bapak-bapak ini gitu. Terus gue saat itu cuma berharap apa Gilang, yang ikut 2 ini adalah ya 2 sosok ini. Jadi tidak ada sosok lain. Karena gue berpikir 2 sosok ini aja sangat mengganggu teman-teman gue gitu. Maksudnya gue dan teman gue, apalagi ditambah 2 lagi yang ada di outing. Udah, terus akhirnya gue cuma memastikan bahwa ini akan aman gak nih kalau dilanjut. Apa mereka iseng nih nanti akan ngeganggu. Nggak ngeganggu sih katanya gitu kan, nggak ngeganggu sih. Terus diyakini bahwa mereka itu baik sebenarnya, cuma pengen eksis aja. Dan lo tahu ternyata mereka ini siapa? Mereka ini adalah dulunya karyawan juga seperti kita yang ikut di acara seperti itu gitu. Gathering. Ini menurut cerita dari si komandan ya. Jadi gathering seperti itu. Nah, jadi nggak tahu kenapa, karena mungkin capek aktivitas apa segala macam gitu. Nah mereka ini kayak kondisinya kurang fit, dan pada saat lagi game seperti itu 2 orang ini kolaps. Gitu, 2 orang ini kolaps, ya kan? Terus dibawa ke kayak apa ya, klinik kecil di hotel itulah gitu.
Intinya adalah pada saat dibawa ke klinik di hotel itu, terus kondisi mereka tidak kunjung membaik, akhirnya dirujuk ke rumah sakit terdekat. Tapi nggak tahu ini kebetulan atau apa, dua-duanya tidak selamat. Gitu. Entah mungkin apa sih, biasanya kayak begitu jantung ya. Ya biasanya gitu. Jantung atau apa gitu. Jadi intinya dua-duanya ini mereka nggak selamat gitu. Tapi kalau dari penjelasan si komandan, timing mereka ini sebenarnya bukan bersamaan. Timing mereka ya. Jadi kayak ini di tahun ini yang satu di tahun ini. Oh beda. Beda tahun. Beda tahun meninggalnya. Iya, beda tahun. Tapi kejadiannya adalah sama-sama pada saat lagi itu. Oke. Gitu. Nah, kembali lagi. Ini belum selesai sampai di situ, Gilang. Akhirnya sampai gue bertanya-tanya, kenapa jadinya tiap tahun ada yang meninggal? Oh iya benar. Gitu kan. Dari ceritanya itu. Karena kok kayak tahunnya itu kok berurutan gitu loh. Misalkan nih, gue lupa ya saat itu. Jadi kayak disebut ini tahun 2010, yang ini 2011 gitu. Jadi pokoknya ini meninggalnya karena itu, yang ini meninggalnya karena itu. Tapi penyebab meninggalnya itu sama. Jadi kayak kolaps pada saat lagi team building ini, games team building ini, terus udah gitu dibawa ke klinik, dirujuk ke rumah sakit nggak selamat. Yang kedua pun sama begitu. Jadi tiba-tiba kolaps, pingsan, dibawa ke klinik, dibawa ke rumah sakit nggak selamat. Gitu. Terus gue jadi kepikiran si bapak-bapak, gitu kan. Udah, maaf, gue bilang, kalau gue mau tanya-tanya tentang hotel, bisa gue tanya ke komandan juga nggak? Gitu. Terus iya bisa, kalau saya tahu saya jawab, kata komandannya begitu. Terus pada saat ngobrol sama si komandan ini kan di lapangan rumput tempat kita ini kan, tempat kita gathering itu kan. Pas si komandan nanya, kalau saya tahu saya jawab, otomatis pandangan gue tuh langsung balkon kamar gue. Gitu, balkon kamar gue. Nah si komandan ini mungkin ngeh gitu ya, gue kayak gitu ya, pandangan gue ke sana. Dia cuma ngeliatin gue gitu. Iya, dia ngangguk-ngangguk, iya sama gitu. Jadi intinya bapak-bapak ini pun sama, nggak adanya itu pada saat lagi ada acara gathering kantor. Mungkin beliau ini dulunya adalah salah satu bos juga dari kantor tersebut. Dan meninggalnya pun sama seperti orang kena serangan jantung. Meninggalnya tapi di kamar? Di kamar. Bukan di pas lagi ini ya? Soalnya dia pakai handuk kan? Pakai handuk. Gitu. Jadi kondisinya beliau ini waktu itu memang lagi nggak fit. Sehingga pada saat anak-anak ini lagi gathering di bawah, team building, dia memantau dari atas. Dari balkon. Gitu. Nah jadi diketahui gitu ya. Diketahui itu beliau ini ditemukan ya sudah di balkon itu, udah nggak ada karena kena serangan jantung, diduga seperti itu gitu. Jadi masih pakai baju handuk ini, terus ditemukan itu. Oke, akhirnya malah orang outbound yang cerita ya, bukan orang hotelnya. Bukan. Tapi gue sih curiganya yang gini, Gilang, bahwa si komandan ini, jadi komandan ini sepertinya adalah warga sekitar yang memang bekerja di hotel itu. Oke. Gitu. Jadi mungkin dia ini tahu tentang sejarahnya hotel ini gitu, atau mungkin juga dia juga bisa dibilang kayak punya kelebihan gitu ya, yang tahu tentang historinya, gaib-gaibnya yang ada di hotel ini atau gimana. Tapi karena ini kan sebenarnya bukan dikatakan accident kayak suicide gitu ya, kayak bunuh diri atau pembunuhan atau kriminal atau apa, enggak kan. Tapi kan ini ibaratnya sakit. Iya. Jadi tidak terekspos sampai sekarang. Iya sih. Emang kalau cuma meninggal kayak begitu mah aman aja sih. Aman. Jadi nggak ada gitu. Cuma ya kita dipertemukan aja, ternyata benar gitu. Tapi alhamdulillahnya saat kita gathering itu ya tidak ada korban gitu. Tidak ada yang cedera sama sekali juga pada saat kita gathering ini nih gitu. Ya cuma itu tadi aja, kondisinya adalah si John yang kerasukan seperti itu. Jadi untungnya mungkin kita waspada aja, kita notice kan, kita nggak tahu ya apa yang terjadi saat misalkan si John di balkon seperti itu dan akhirnya terjun bebas gitu
ya masih diselamatkan lah. Oke. Sampai akhirnya udah tuh acara outbound berlanjut waktu itu. Ya acara outbound berlanjut sampai selesai. Outbound berlanjut sampai selesai. Masih semalam lagi kan di situ? Iya kan besoknya pulang. Kan 3 hari 2 malam. Oke. Masih semalam lagi di situ. Semalam di situ ada kejadian apa lagi? Semalam di situ ya kejadiannya sebenarnya gini aja, kayak bunyi-bunyi balkon pagar balkon diketok gitu ya masih ada. Cuma jujur aja kita lebih tenang karena seakan-akan dengan penjelasan si komandan kita udah tahu sosoknya itu seperti apa. Gitu. Cuma nih gue berpikir korelasinya antara 4 yang kita lihat, penampakan yang kita lihat 4 ini gitu ya. Kita nggak tahu ya, kita cuma berasumsi loh. Maksudnya apakah hotel ini mempunyai sesuatu yang membutuhkan tumbal? Bener nggak? Atau memang itu pure kecelakaan ya, ibaratnya insiden seperti itu gitu kan? Karena kan memang ininya sakit semua tuh gitu kan? Kebetulan apa gimana nih? Karena lu kalau lu ingat-ingat nih ya, dari 4 sosok ini ada satu yang berbeda, benar nggak? Iya. Yang 3 kan manusia. Yang 1 bukan ya? Yang 1 bukan. Gitu. Jadi yang ditakutkan sama kita adalah sebenarnya sosok 1 ini yang bukan inilah yang meminta mereka itu. Kayak gitu. Karena gimana ya? Di tahun yang berbeda, orang-orang yang berbeda, tapi cara mereka nggak ada itu hampir sama 3-tiganya. Iya, motifnya sama ya. Iya. Motifnya sama. Jadi kayak gitu. Seperti orang kena serangan jantung. Dan itu kok bisa tahun ini. Dan seandainya itu keskip gitu ya, keskip di 1 tahun, menurut si komandan, menurut ceritanya komandan, itu korbannya adalah bukan peserta, tapi karyawan hotel. Jadi memang setiap tahun ada yang meninggal. Iya, harusnya. Jadi keskip gitu. Seandainya pun nggak ada yang meninggal, itu pasti ada salah satu karyawan gitu kan yang celaka. Kayak misalkan pulang dari hotel tersebut kecelakaan motor, sempat kritis, koma beberapa saat di rumah sakit, tapi habis itu selamat. Tapi selamat udah nggak mau kerja lagi. Dan keterangan komandan outbound ini ya agak valid nih karena memang warga lokal kan ya. Dan dia bekerja di situ gitu. Iya gitu. Jadi kalau misalkan dilihat memang penampilannya, cara dia ngomongnya kan itu masih daerah Jawa Barat ya. Tapi kenapa dia bisa terbuka itu sama Kak Sinta? Aduh, gue sendiri kurang paham. Cuma gini mungkin ya, cara kita menanggapi kejadian itu nggak menyalahkan satu pihak sebenarnya. Oke, yaudah. Itu gimana sih gitu? Iya, nggak menyalahkan satu pihaknya apa sih? Udah kita cabut aja. Kita kan nggak begitu. Tapi kita yang kenapa ya Pak? Penasaran gitu ya. Ini ada apa? Jadi mungkin sebenarnya dari penjelasan si komandan ini kayak gini loh Mbak, nih asal lo tahu ya, misalkan kayak gini. Jadi ya sudah kita waspada aja, kita berdoa aja keyakinan masing-masing supaya ini kita selamat semua, nggak ada apa-apa gitu. Ibaratnya gini ya, kalau dipikir secara ini juga ya, maksudnya keimanan kita lah ya. Lo mau nggak ada kapanpun kita nggak pernah tahu. Mungkin ya caranya seperti ini kita nggak pernah tahu gitu. Tapi kalau seandainya memang ini bukan waktunya kita, ya udah gitu, maksudnya ya udah ada apa aja kita berdoa aja lah supaya dilindungi gitu. Ini sih semua cerita menurut penjelasan si komandan ya. Jadi bahkan sampai ada keluarga dari salah satu korban itu, mereka itu bilang bahwa aneh aja, seakan-akan jadi kayak gini. Keluarga salah satu korban ini malah menuntut pihak kantor dan hotel. Pasti. Iya, karena dipikirnya adalah ini sesuatu yang ditutup-tutupi. Iya. Gitu. Karena apa? Karena anak ini nggak punya riwayat jantung, gitu. Jadi kayak gini, permainan apa sih yang kalian mainkan pada saat gathering? Kenapa kok anak gue jadi tiba-tiba kena serangan jantung? Se ekstrim atau seberat apa permainan yang lo mainkan gitu sampai anak gue nggak pernah punya keluhan jantung, tiba-tiba lewat gara-gara dibilang jantung gitu. Oke, berarti selesai nih acara ya, aman semua sampai balik ke Jakarta ya, luar biasa. Dan memang info-info dari hotel itu juga ya udah nggak 1-2 orang juga sih yang cerita kan di sini. Ada juga kan yang cerita kemarin sebelumnya. Dan
emang angker sih itu hotel. Jadi dengan pengalaman yang berbeda-beda ya, kejadian yang dialamin beda-beda. Dan kayaknya beda itu kan banyak ya si Iya memang itu kan luas banget. Luas banget. Luas banget. Luas banget. Gila. Oke. Dan Kak Sinta katanya nanti katanya mau cerita nih ya. Katanya mau cerita tentang kejadian horor di rumah eyangnya di Bandung. Iya. Dan itu juga yang nanti nih jawaban-jawaban yang kenapa Kak Sinta dari kecil bisa kayak gitu-gitu ada di cerita itu ya. Iya. Nah, jadi nanti datang lagi ke sini ya. Okay. Next time datang lagi ke sini buat cerita kejadian horor di rumah eyang yang di Bandung. Dan thank you banget Kak udah ceritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku ya. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya. Dan buat yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Kak Sinta. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Sinta Izin pamit juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.